FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I can never let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Terkini seputar Bali dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Di kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi di obrolan sepada hari ini bersama aku Ita Saputri. Dan seperti biasa untuk hari Senin kita ada tema terkait dengan moderasi beragama ya. Moderasi beragama di era digital yang serba cepat seperti ini ya teman Pro 2. Banyak sekali perubahan yang terjadi termasuk bagaimana kita menjalani kehidupan beragama. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang peran perempuan Hindu di era digital. Gimana sih perempuan Hindu, khususnya anak muda, itu bisa tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya tapi juga melek sama teknologi. Apakah dunia digital itu membantu atau mungkin justru menjadi tantangan? Kita bakal kupas bersama narasumber. Ada Ibu Nirai Vivin Pitriani, SPD MPDH, seorang dosen pendidikan agama Hindu, Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja yang sudah expert banget ya di bidang agama dan budaya Hindu. Langsung kita sapa. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar hari ini?
Astungkara. Baik, oke. Nah, kalau kita ngomongin soal perempuan Hindu di era digital seperti itu ya, bagaimana sih pandangan Mbak Vivin sendiri tentang peran perempuan Hindu khususnya generasi muda di era digital seperti sekarang? Silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya menyapa dulu ya para pendengar yang ada di Radio Republik Indonesia. Ya. Saya ucapkan Om Swastiastu. Ya, bagi Bapak Ibu semua yang mendengarkan radio pada hari ini, tentu kita bicara masalah ruang digital. Akses informasi dan keterbukaan publik di sini adalah kita harus melihat dulu dari kacamata hasil data analisis ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari hasil data riset ya atau hasil analisis data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia itu di awal tahun 2025 bahwa kita ketahui hasilnya menunjukkan bahwa dari 278 juta penduduk Indonesia itu dan sekarang 221 jutanya sudah menggunakan internet. Nah, artinya kalau kita lihat dari penetrasi penggunaan internet itu hampir 79,5% ya. Artinya pengguna internet di Indonesia ini. Dan apalagi kalau kita lebih spesifik lagi melihat datanya bahwa dari kehidupan keseharian kita yang 24 jam kita mengadakan ataupun beraktivitas itu ternyata 7 jam 30 menitnya itu kita mengakses internet. Nah, kalau kita bicara seperti itu, kita lihat sepertiga dari hidup kita itu adalah di dunia digital seperti itu kan ya. Jadi sepertiga di dunia digital. Maka ini kalau kita lihat peluang untuk berekspresi kemudian beraktivitas di ruang digital itu sungguh sangat kesempatan yang luar biasa, apalagi dengan penikmat di generasi muda saat ini. Dari media, kalau lihat dari 7 jam 38 menit itu di media sosial mungkin dia hampir 4 jam menikmatinya. Kemudian YouTube dan juga games itu hampir diakumulasikan itu 7 jam 38 menit. Nah, dari segi itulah kita melihat peluang dari media digital itu seharusnya dari perempuan Hindu ya, ini dengan segala perannya yang ada, dan tidak hanya dia sebagai peran sebagai ibu rumah tangga, kemudian berperan juga sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang pendidik, dan juga bahkan sebagai seorang pekerja. Nah, di sini pun ada akses peluang juga ada bagaimana perempuan Hindu itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan nilai-nilai positif atau dalam artian memperluas lagi pemahaman daripada pendidik ya, khususnya kalau saya bicara tentang saya karena saya di sini adalah sebagai pendidik, maka tentu untuk menyalurkan nilai-nilai agama dan juga spiritual itu saya harus bisa memanfaatkan media digital ini. Karena apa? Karena penikmat daripada media digital itu seperti data analisis tadi itu hampir 221 juta. Bayangkan dari 100% penduduk Indonesia itu 79,5 juta itu menikmati internet dan media-media digital lainnya. Nah, untuk itulah mari ya kita sebagai perempuan Hindu ya yang memang tidak hanya kita berkecimpung ya dalam peran kita yang sebagai ibu maupun sebagai ibu rumah tangga, tapi lebih luas lagi bagaimana kita memberikan nilai positif kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, seperti memanfaatkan media digital itu untuk membuat konten-konten kreator mungkin ya, kemudian terlibat juga dalam ruang komunitas digital misalnya yang bisa dimanfaatkan dan juga diakses oleh banyak orang, seperti itu sih. Oke, kalau tantangannya mungkin ada nggak sih yang dihadapi sama perempuan Hindu ketika mencoba untuk mengekspresikan identitas keagamaannya tuh di era digital? Oke, ini tantangannya pasti karena bicara masalah dunia digital itu ya, terkadang ibaratnya media digital itu bagaikan api, bisa memberikan penerangan tapi juga bisa membakar, ya kan? Dan di sini kalau kita bicara api, memang kalau nyala api itu memberikan semangat, kemudian memberikan penerangan, tapi kita lihat juga bahwa api pun juga bisa membakar kita. Contohnya, kalau orang yang berkecimpung di dalam dunia digital sebagai konten kreator, dia akan terjebak juga sendiri oleh satu misalnya kecantikan yang tidak realistis. Nah, intinya dia harus terlihat sempurna sekali kan di depan kamera ya. Berarti dalam hal tersebut kita tantangannya adalah kita harus tampil selalu sempurna.
di media digital. Dan dengan konten-konten yang kita buat dengan istilahnya nilai-nilai agama, kemudian nilai-nilai spiritualis, itu akan membentuk disiplin kita dalam digital, sehingga apapun yang kita lakukan itu dari bentuk berbusana kita, kemudian konten-konten yang kita buat itu akan membuat kita tidak bisa lepas dari sana. Itu tantangannya, harus disiplin dalam ketika kita sudah masuk di dunia konten kreator yang dengan nilai-nilai agama, justru kita akan selalu mendisiplinkan diri untuk bersikap kemudian bernilai sesuai dengan apa yang kita buat, kan itu nggih. Nah, kemudian di samping itu juga terdapat ini ya, kalau kita akses di internet, ini ruangnya kan diakses oleh banyak orang. Nah, kemungkinan untuk terjadinya cyberbullying ya istilahnya, pelecehan di media sosial itu sangat luar biasa. Itu kita lihat dari kasus-kasus yang ada. Nah, contohnya kalau orang-orang membuat konten kreator gitu sebagai publik ya, sebagai orang yang berkecimpung di dalam media sosial, itu kadang-kadang yang mirisnya adalah perempuan itu bisa membuli perempuan sendiri gitu. Kan banyak terjadi ya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, bagaimana agar tidak terjadi pelecehan di media sosial. Nah, ini terjadi pelecehan. Kemudian seringnya terjadi disinformasi. Nah, disinformasi ini paling sering terjadi itu kalau bersinggungan masalah agama. Betul kan ya? Kalau sudah bersinggungan perihal agama, itu orang-orang pasti yang sensitif sekali. Kalau istilahnya adalah itu isu-isu yang seksi. Ya, apalagi di dunia sekarang itu agama menjadi sesuatu yang mungkin bisa membuat penikmatnya itu semakin sensitif. Melihat konten-konten sesuatu apapun itu bersinggungan dengan agama, itu akan membuat suatu istilahnya disinformasi ya terkait dengan agama tersebut, sehingga ya kita sebagai misalnya perempuan yang memang terjun di dalam dunia digital itu harus sangat bijaksana sekali dalam membuat sesuatu, baik itu status, kemudian konten. Nah, itu sangat harus disaring lagi kembali untuk ini agar tidak menimbulkan disinformasi seperti itu. Oke, kita juga pengen tahu mungkin ada peluang khusus yang bisa dimanfaatkan seorang perempuan Hindu lewat platform-platform digital itu untuk memperkuat moderasi beragama. Tapi ditahan dulu Ibu, nanti kita bakal balik lagi ya. Silakan untuk kamu yang pengen bergabung sama kita bisa di WhatsApp di 0811399154. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu
Udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's find a way. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a never running out of me. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's find a way. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a never running out of me. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya Ini berbagi di obrolan cerita. sepada
dengan tema moderasi beragama dan masih bersama Ibu Vivin dari Staf Negeri Umpukutran Singaraja. Nah, kalau kita ngobrolin soal media sosial ya, kadang kan perempuan yang muda itu pengen banget tampil beda dan keren, tapi di sisi lain juga harus jaga image dan jaga nilai-nilai agama. Gimana sih caranya mungkin supaya nggak salah langkah nih, Mbak? Ya, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Artinya di sini memang kalau kita berbicara masalah perempuan Hindu, ini sering terjadi dikotomi antara perempuan ideal yang menurut sastra dengan perempuan yang aktif di ruang publik, kan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan archetype dan agensi. Artinya adalah bahwa archetype itu di mana kita sebagai perempuan Hindu itu menjadikan pemodelan asli itu dari cerita-cerita mitologi dengan sosok-sosok dewi-dewi yang ada dalam cerita mitologi. Namun dalam dunia digital saat ini disebut perempuan Hindu kontemporer itu harus lebih, dalam artinya bisa memanfaatkan ruang publik. Tidak hanya dia paham tentang archetype tadi, tapi juga bisa mewariskan nilai-nilai budaya itu dengan cara yang berbeda. Yaitu cara yang berbeda itu mungkin seperti pemanfaatan ruang digital ya dalam hal ini, yaitu membuat sebuah contohnya. Nah, saya kan juga sering mengikuti Gek Santi gitu, misalnya ya, Gek Santi dalam konten kreator. Nah, di sini saya melihat di situ dia memanfaatkan TikTok itu untuk bisa memberikan pemahaman terhadap Banten. Nah, misalnya nilai-nilai spiritual dalam nilai-nilai spiritual Banten, filsafatnya ya, makna-makna filsafat tentang Banten. Nah, di situ dia sangat menarik sekali dan banyak sekali pengikutnya. Karena kita lihat pada zaman sekarang itu generasi saat ini tuh sangat tidak ada yang paham tentang perbantenan gitu ya. Sehingga media digital saat ini kalau kita melirik tentang Banten itu sangat diminati dan banyak orang yang belajar melalui YouTube, melalui TikTok zaman saat ini. Karena yaitu perannya itu tidak hanya di rumah saja tapi sebagai pekerja, sehingga akses informasi kemudian proses sosialisasi itu sangat kurang. Proses sosialisasi ya sangat kurang, sehingga media digital ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang memiliki peran multi peran ya dalam hal ini, seperti yang tadi saya bilang ada Gek Santi, kemudian ada Nirwisita Gayatri juga yang memang melakukan membuat konten tentang tembang, kemudian tentang penyuluhan agama juga. Di samping juga ada Echa Laksmi ya, Echa Laksmi juga itu memberikan pewarisan nilai-nilai tradisi melalui tari kan. Nah, ini jadi dimanfaatkan juga oleh media-media seperti memanfaatkan media digital seperti TikTok, kemudian YouTube dan juga Instagram juga Reel untuk bisa memberikan pewarisan nilai-nilai budaya itu. Nah, inilah yang harusnya dilakukan oleh perempuan Hindu yang memiliki peran multi peran itu. Kenapa? Karena perempuan itu idealnya itu tidak hanya bekerja saja tapi juga bisa mendidik. Nah, melalui proses mendidik ini pun dia melakukan proses pewarisan budaya dan tradisi kepada anak didiknya, kan seperti itu. Nah, sekarang yang bisa dilakukan ya mungkin hal-hal yang sederhana ya, seperti kontennya Gek Santi ya, misalnya membuat canang sari, kita membuat konten. Di samping kita mewariskan nilai budaya itu kepada generasi penerus, tetapi juga kita memperlihatkan makna apa yang ada di dalam Banten tersebut. Di samping juga agar tidak terjadi istilahnya putus informasi gitu ya, karena generasi muda kita sekarang itu terlalu menikmati hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, itu aja sih. Berarti ini positif gitu ya untuk penyebaran positif, nilai agama benar, seperti positif. itu. Di samping dari tantangan-tantangan tadi yang kita lihat, banyak hal atau banyak nilai-nilai positifnya yang bisa kita ambil dari proses di ruang digital ini seperti itu. Tapi kalau kita lihat zaman dulu itu kan ritual itu bisa dibilang sakral. Kadang tertutup bahkan. Nah, kalau sekarang banyak yang mau mulai untuk upacara ngaben seperti itu sudah mulai live streaming atau mungkin di-share di medsos. Gimana pandangan Ibu sendiri tentang hal ini? Apakah digitalisasi ritual itu bisa mengurangi makna dari spiritualnya? Oke, baik. Jadi kalau menurut saya gitu ya, berkaitan dengan Banten ini kan memang kalau tidak
dari generasi muda sekarang itu diberikan edukasi ya, melalui media edukasi itu melalui media digital, mungkin untuk 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan tidak akan tahu mereka itu tidak akan bisa ataupun tahu apa itu canang, apa itu kuangin. Mereka bahkan apa itu dia kan tidak akan tahu. Menurut saya itu positif saja, artinya kita memberikan media edukasi kepada generasi muda yang memang sekarang itu tidak terlalu bersosialisasi. Mereka cenderung yang individualis. Contohnya, saya aja melihat dari apa yang dilakukan anak-anak. Nah, dia kalau sudah pulang sekolah mengakses internet itu menggunakan game ya. Artinya ketika dia cenderung menggunakan game untuk sosialisasinya kan jarang gitu ya. Dia jarang untuk bersosialisasi. Nah, ini menyebabkan generasi sekarang itu banyak yang introvert. Karena introvert seperti itu, dia merasa bahwa tidak ada lingkungan di sekitarnya yang peduli terhadapnya. Kemudian ketika dia mempunyai permasalahan, mungkin saja dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak melihat ada yang peduli dengan dirinya sendiri, sehingga nggak heran kasus bunuh diri sekarang banyak. Karena kebanyakan orang itu terlalu individualis. Maka perlu untuk kita bersosialisasi, kemudian belajar agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, artinya memanfaatkan ruang diskusi, bukan hanya mengakses hal-hal seperti TikTok yang nggak penting, kemudian konten-konten yang tidak bermanfaat. Itu lebih kepada diskusi-diskusi berkaitan dengan bagaimana pandangan kita terhadap sesuatu, mungkin lebih bisa berdiskusi di sana gitu. Itu aja sih. Oke, nah kalau misalnya perempuan Hindu itu bisa menjaga keseimbangan antara ikut arus modernitas dan juga tetap setia pada nilai-nilai dharma yang diajarkan, itu seperti apa sih, Bu? Jadi sekarang kalau kita melihat modernitas itu sudah luar biasa ya, apalagi sekarang kalau saya lihat di media sosial ibu-ibu PKK ya, waktu ini sempat viral gitu dengan tas tas merek Moji M ya, kemudian ada sutra, dengan harus memakai sutra, kemudian sandal ya merek B lah yang kita nggak sebutkan ya. Nah, itu kalau saya lihat itu kan dari segi modernitas. Nah, kalau seperti itu misalnya menyebarkan konten, kasihan juga ibu-ibu yang tidak bisa mengikuti kan. Nah, ini menjadikan dia tuh tidak akan pede, insecure terhadap orang-orang yang di sekitarnya yang bisa mengikuti tren itu. Nah, kalau menurut saya sih nggak perlu ya kita menyebarkan tren-tren yang mungkin dapat membuat orang lain itu merasa karena dia tidak mampu, tidak bisa mengikuti, akhirnya yang terjadi singnya pesu ke Banjar gitu misalnya ya kan, artinya tidak mau berkecimpung dengan organisasi PKK karena melihat terlalu banyak tren ataupun modernitas yang diikuti, sehingga membuat masyarakat yang tidak bisa mengikuti itu menjadi istilahnya tidak mau lagi gitu ya, artinya tidak mau bergabung dan sebagainya. Nah, ini ya yang disebut dengan harus bijak membuat sebuah konten, bukan hanya kalau saya lihat itu seperti marketing gitu ya, marketing pasar, tapi tidak harus itu diikuti. Nah, yang lain yang tidak bisa mengikuti itu kasihan juga gitu ya. Kalau menurut saya tidak harus seperti itu, karena esensi daripada ngayah, esensi daripada yatnya itu adalah rasa tulus ikhlas. Kemudian apa yang kita haturkan itu bisa kita nikmati kan, yang seperti itu. Oke. Kalau kita ngomongin soal pendidikan agama Hindu, mungkin kira-kira yang bisa diajarkan sama anak muda sekarang khususnya untuk perempuan siap menghadapi era digital yang penuh distraksi seperti ini tuh seperti apa? Pendidikan. Oke. Jadi kalau kita lihat di dunia pendidikan ya, zaman sekarang kita lihat di saya contohkan anak saya di kelas 3 SD aja sudah maut sekali pelajarannya. Ini luar biasa. Saya buka buku SD itu sudah ini pelajarannya luar biasa. Nah, saya berpikir apakah anak saya bisa mengikuti atau bagaimana. Nah, inilah yang pentingnya, karena mereka itu adalah hidup di dunia Gen Z saat ini ya, yang memang selalu dengan media digital, selalu mengakses internet. Maka perlu kita membuat konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan.
Misalnya tentang upacara rakyatnya, esensinya seperti apa, kemudian tentang karakter ya, karena pada saat ini karakter yang menjadi hal yang sangat miris itu ya, karena banyak orang yang menggunakan akses internet tapi tidak tahu etika menggunakan internet. Kalau di sini istilahnya netiquette ya, netiquette, etika dalam menggunakan internet. Nah inilah yang harus kita pelajari, bahwa apapun itu ada etikanya, termasuk sebagai pengguna internet itu, bahwa kita tidak boleh melakukan pelecehan dari media sosial. Kemudian dari konten-konten kita itu usahakan kita bijak membuat konten dan memang bisa dinikmati oleh sesuai levelnya. Misalnya level kognitifnya adalah di level kelas 1-2 kontennya seperti apa, kelas 3-4 seperti apa, 5-6 dan seterusnya. Ini sesuai dengan level. Nah ini biasanya kontennya pun itu harus bisa ataupun sesuai dengan pemahaman yang bisa dinikmati oleh pendengarnya, seperti ini Kak. Nah, kalau peran keluarganya seperti apa? Atau mungkin peran komunitas-komunitas Hindu dalam mendukung perempuan supaya tetap kuat dan gak kehilangan jati dirinya di dunia maya? Oke, baik. Jadi di sini kalau kita kembali lagi ya bicara masalah perempuan Hindu dengan multi perannya tadi ya, dan banyak sekali juga saya lihat pemimpin-pemimpin Hindu yang ada di komunitas ya, artinya sebuah komunitas itu didirikan oleh perempuan Hindu, kemudian banyak konten kreator perempuan Hindu juga yang membuat konten. Nah di sini kita melihat bahwa sekarang ini perempuan Hindu sudah mulai banyak peduli ya tentang nilai-nilai spiritual, nilai-nilai pendidikan, sehingga saya yakin 10 tahun ke depan ini akan banyak risika digital. Ya, artinya kalau kita bicara resi itu kan menyebarkan ajaran agama, kemudian membuat tafsir-tafsir. Nah sekarang mungkin disebut sebagai risika digital ya, karena dalam hal ini tidak hanya laki-laki saja yang bisa memberikan penyebaran agama, tapi juga perempuan dalam istilah ini. Kalau zaman dulu metode penyebaran agama itu melalui mulut ke mulut. Nah sekarang mungkin melalui media digital. Perempuan pun bisa memanfaatkan media digital ini sehingga nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan banyak aktivis-aktivis perempuan, risika digital perempuan itu banyak bermunculan. Jadi ini keterbukaan akses digital itu sangat memberikan manfaat positif ya, terutama bagi perempuan yang memang mempunyai multi peran. Artinya di sini agar tidak cenderung kita bosan dengan aktivitas yang kita lakukan di rumah aja, bagaimana kalau kita berdiskusi di komunitas digital. Nah ini akan membuat perempuan itu lebih merasa rileks, tidak terbebani dengan hal-hal yang bersifat pekerjaan rumah tangga saja atau mendidik anak saja. Ini positif ya, ruang digital itu sangat positif untuk memberikan menyuarakan suara perempuan sih, seperti itu. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811399154. Tapi nanti kita bakal tanya, jangan kemana-mana dulu, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di obrolan sepada. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar.
Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini?
Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, Kita masuk ke sesi pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp ya. Sudah ada beberapa. Kita mulai dari Ayu di kawasan Banjar Tegal yang mau tanya, Ibu Vivin, gimana sih caranya biar kita sebagai cewek Hindu tetap bisa eksis di media sosial tanpa kehilangan nilai-nilai kesopanan dan spiritualitas? Oke. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tantangan untuk kita di media digital salah satunya adalah untuk tampil sempurna ya di kamera, dan juga kalau kita lihat bahwa disciplinary power ya, kita meminjam katanya Foucault ya terkait dengan disciplinary power, bahwa sekarang kekuatan untuk mengontrol sikap dan disiplin kita dalam media sosial itu bukan hanya dari kekuatan fisik saja sekarang, tapi dari komentar netizen, dari algoritma ya, diskusi publik. Nah, itulah yang membuat kita menjadi tantangan besar di media digital itu adalah itu. Karena pada saat kita akan melakukan atau membuat konten itu, kita akan mempertimbangkan yang namanya komentar netizen. Gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah konten, ya tentu kita harus memperhatikan nilai-nilai dalam nilai kesopanan. Ya tentu ya, kalau saya bilang tadi kita harus tampil sempurna tanpa harus dengan hal-hal yang tidak sopan. Karena meskipun saat ini tidak dapat siap pungkiri bahwa orang yang mengakses informasi itu, mengakses terutama TikTok maupun Instagram itu lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau seksi ya, berbau ya, kita bilang bahwa perempuan itu ya seksi dan sebagainya, tapi itu lebih tertarik orang melihatnya. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat kita heran juga terhadap penikmat media digital itu. Kalau melihat daripada konten-konten yang seperti itu, bisa viewernya banyak, kemudian like-nya juga banyak. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan Hindu itu mengkemas suatu konten digital itu, ataupun sebagai seorang konten kreator itu membuat sebuah konten tanpa harus kehilangan nilai-nilai kesopanan. Nah, ini artinya bahwa kita harus melihat dulu apa yang akan kita buat ini, dari konteks apa. Kita harus perlu memperdalam lagi secara kontekstual ya, artinya melihat dari sudut pandang apa. Sebagai seorang perempuan itu kita lihat bahwa secara kontekstual kita dari sudut pandang mana kita membuat kontennya. Kalau kita membuat konten tentang perilaku ataupun tentang sikap, ya kita kemas dengan hal-hal yang misalnya ada kok yang dengan konten yang diskusi pendek ya, dengan konten yang durasi pendek tapi tidak kehilangan makna. Nah, itu banyak yang juga yang membuatnya memperlihatkan nilai-nilai meskipun hanya satu makna, misalnya tentang nilai tatuamasi, tapi dikemas dengan membuat suatu konten yang dengan diskusi pendek, artinya dengan pembicaraan pendek seperti dialog pendek ya, yang dibuat dalam konten itu sehingga bisa menarik peminatnya dan bersifat yang sekarang itu diminati adalah yang lucu tapi tidak kehilangan makna, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dikemas menjadi media digital yang memang tidak kehilangan peminat, seperti itu. Dikemasnya dengan durasi video-video pendek tapi tetap dengan tidak kehilangan nilai kesopanan. Itu yang pendek-pendek saja sih. Oke, selanjutnya ada Eka di Singaraja yang pengen tahu nih, karena kita kan sebagai perempuan Hindu itu kadang kita dituntut untuk mengalah atau diam. Tapi di zaman sekarang perempuan juga pengen bersuara dong. Gimana sih cara bersuara yang tetap sesuai dengan ajaran agama Hindu? Ini bagus sekali pertanyaannya juga. Nah, kalau bicara masalah agama ini sensitif, benar-benar sensitif ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau bicara agama harus bijak
Nah, jangan sampai terjadi disinformasi perihal agama sehingga menjadi viral, kan seperti itu. Ya usahakan ketika membuat konten itu jangan hal-hal yang sensitif atau artinya tidak menyinggung satu mazhab, kemudian atau satu agama yang lain. Ya tetap kita berjalan di konsisten terhadap apa yang kita buat tanpa menyinggung sesuatu yang mungkin membuat sesuatu itu menjadi hal yang viral. Karena kita tahu agama itu sangat sensitif, dan orang-orang yang beragama itu orang-orang yang memang istilahnya iman ya, serada dan baktinya kuat. Ya. Antara kepercayaan dan apa yang dia tekuni itu adalah hal yang kuat karena dia adalah seorang yang beragama. Kalau kita ibaratnya ya, saya kasih contoh orang yang jatuh cinta. Nah, ketika kalian jatuh cinta kepada seseorang, meskipun orang itu dibilang buruk sekalipun, tidak akan bisa menggoyahkan. Nah, artinya kalau sudah cinta ya udah, I love you kan gitu ya. Tetap pada hal aku cinta kamu, biarpun dia bilang itu A itu buruk, ya tetap A itu luar biasa di matanya ya. Seperti itulah beragama. Nah, ketika kita beragama itu dengan cinta, karena sejatinya ya setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan hal yang buruk. Setiap agama itu selalu nilainya adalah nilai kemanusiaan. Jadi ketika kita berbicara masalah agama itu dengan nilai kemanusiaan, maka tidak akan terjadi hal-hal yang bersinggungan ataupun hal-hal sensitif. Karena beragama itu dengan nilai kemanusiaan, dengan rasa empati dan juga rasa cinta dan tulus ikhlas. Itu ibaratnya seperti kita jatuh cinta, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang bersinggungan sedikit saja, itu sangat sensitif gitu. Jadi membuat konten itu usahakan yang memang kita anggap bahwa itu konten adalah nilai kemanusiaan, memiliki rasa empati tanpa menyinggung satupun. Karena setiap agama tidak ada yang mengajarkan hal yang buruk. Setiap agama itu nilai kemanusiaan yang nomor satu, seperti itu. Satu pertanyaan lagi dari Dita di kawasan Lovina. Selamat pagi, aku pernah ikut upacara terus juga posting foto dan video di IG, malah dibilang gak sopan. Kalau menurut Ibu Vivin sendiri, apa memang gak boleh atau cuman salah cara penyampaiannya aja? Ya tergantung, kembali lagi bahwa media digital itu ya disciplinary power. Jadi ketika kita mengontrol sikap itu tidak bisa dengan kekuatan fisik kita. Oh itu udah bener loh, itu benar menurut sudut pandang saya. Tetapi kembali bahwa kontrolnya itu kembali kepada komentar netizen. Itu. Nah ketika komentar netizen itu mungkin dia punya sudut pandang yang berbeda, dan kita pun tidak bisa mengabaikan hal itu. Ibaratnya kalau saya memegang ini botol aqua gitu misalnya, saya meletakkan sedotannya itu di arah, kalau dari Ibu Ista kan di arah kanan ya, tapi saya melihat itu di arah kiri saya. Nah, apakah itu salah? Kan tidak. Itu kembali kepada perspektif kita memandang sesuatu. Karena ketika melihat dari sudut pandang arah di sana, kita melihat itu di sisi kanan. Tapi ketika kita melihat dari sini itu di sisi kiri saya, apakah salah? Tidak. Ini hanya perihal prinsip perspektif ya. Karena kalau kita wilayah imani kita tidak bisa kita paksakan kepada orang yang ada di luar itu, karena itu adalah keyakinan kita ya. Ketika kita paksakan kepada orang lain, maka dia perspektifnya akan berbeda juga, seperti itu. Jadi saran saya ya sudah, abaikan saja komentarnya, tapi nanti jadikan komentar itu bahan evaluasi untuk membuat konten berikutnya yang lebih edukatif, seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin yang ingin Ibu Vivin sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini. Ya, oke. Baik, karena tadi kita sudah banyak sekali ya diskusi tentang perempuan Hindu di era digital ya. Tentu saja dalam hal ini perempuan itu banyak sekali ya punya kesempatan untuk mengakses segala bentuk informasi, dan tentu saran saya itu cuma 3 hal ya. Kenali dulu apa yang menjadi agamamu ataupun dharmamu, pelajari tidak hanya dari satu arah saja, tapi dalami secara kontekstual apa yang akan kamu lakukan terkait dengan media digital, membuat suatu konten kreator, kemudian ya tentu membuat karya dengan baik, kemudian selalu melihat dari sudut pandang nilai-nilai agama, karena kita tahu bahwa di dalam Manawa Dharma Sastra pun itu menyebutkan bahwa
di mana perempuan dihormati, di sana para dewa akan merasa senang, seperti itu. Nah, intinya bahwa perempuan itu dimuliakan bukan hanya saat ini, tapi sudah dari lama. Nah, sekarang tidak hanya dalam bentuk penghormatan itu, bukan hanya kita tidak berbicara kasar kepada perempuan, kita bersikap sopan kepada perempuan, kita tidak membuli perempuan, tapi lebih kepada memberikan ruang aman. Artinya ruang aman itu baik secara nyata maupun di dalam ruang digital. Artinya kita sesama perempuan itu haruslah lihat konten kreator perempuan, oh ini bagus. Artinya di sana dia menyalurkan energi Dewi Saraswati. Jadi dengan dia membuat konten kreator, dengan dia membuat media edukasi tentang nilai-nilai pendidikan, di sanalah energi Dewi Saraswati pun itu ya. Kita kenal bahwa Dewi Saraswati itulah sakti. Kalau dalam sakti dalam Hindu itulah bentuk kekuatan ya. Di sana pun kita bisa melihat bahwa perempuan itu dibilang sebagai simbolnya kekuatan. Jadi kalau kita sebagai perempuan itu kuat, kemudian bisa menjaga nilai-nilai pendidikan, kemudian membuat suatu media-media edukasi, sama dengan kita menyalurkan energi-energi positif dari Dewi Saraswati itu sendiri, gitu ya. Jadi istilahnya kita sebagai perempuan harus bisa memberikan ruang aman, baik secara nyata maupun ruang aman secara digital kepada sama-sama perempuan. Kita harus saling mendukung dan juga menguatkan, menyuarakan apa yang menjadi aspirasi perempuan, kemudian memberikan ruang berekspresi kepada perempuan melalui media digital, dengan syarat bahwa setiap konten itu sama seperti yang kita katakan tadi, yang mengontrol adalah dari komentar netizen. Maka bijaklah untuk bisa membuat sebuah media digital ataupun konten kreator. Oke, terima kasih Ibu Vivin waktunya hari ini ya. Gak kerasa sudah di ujung waktu. Semoga cerita pagi ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua, khususnya untuk perempuan Hindu yang memang lagi aktif di era digital ya. Yang harus kita ingat, jadi diri sendiri itu penting, tapi tetap harus selaras sama nilai dan juga dharma. Ibu Vivin, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Terima kasih atas undangan. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler.